Halo Sobat Warin dimanapun berada, jumpa lagi dalam channel Wartawan Injil. Baik, langsung saja ya Sobat-Sobat Warin. Halo semuanya. Video kali ini adalah membahas tentang kematian Yesus. Jadi secara singkat saya ingin tekankan demikian Sobat-Sobat Warin, bahwa kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus ya, itu tercatat dengan sangat jelas di dalam Injil yang ada di dalam Bible. Jadi Bible ini, nah ini Bible ya, Alkitab. Di dalamnya ada kitab Taurat, kitab-kitab nabi-nabi, Mazmur dan sebagainya, dan juga ada kitab Injil. Nah, di dalam kitab Injil ini dikisahkan bukan 1, 2, 3, 4, 10 ayat, tapi ada puluhan, banyak sekali ayat yang mengatakan tentang peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Bagaimana Yesus dibangkitkan hidup kembali oleh Allah atas kuasa Allah ya. Jadi Yesus bukan bangkit sendiri, tapi Allah yang membangkitkan Yesus. Itu sangat jelas tertulis di dalam kitab Injil. Ada berapa ayatnya? Banyak sekali ayatnya tertulis dalam Injil. Itu yang pertama. Kemudian berita kabar tentang kematian Yesus, selain dicatat oleh Injil atau Bible yang kemudian menjadi kitab sucinya orang Kristen, itu tercatat juga di dalam teks-teks sejarawan Yahudi. Teks-teks sejarawan Yahudi yang bukan orang Kristen dan tidak ada urusannya dengan gereja. Mereka tidak ada kepentingannya dengan Yesus, tidak ada kepentingannya dengan gereja, tidak ada kepentingannya dengan Kristen. Para sejarawan Yahudi ini. Bahkan mereka juga termasuk orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Al-Masih. Sejarawan Yahudi ini tidak beriman bahwa Isa adalah Al-Masih, tidak. Karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Kristus atau Yesus adalah utusan Allah, tidak. Mereka tidak mengakui. Tetapi para sejarawan Yahudi ini yang tulisan-tulisannya diakui dunia dan memang layak untuk dipercaya, menuliskan juga kematian Yesus, bahkan detail dikatakan matinya disalib atas kekuasaan Romawi, disalib di zaman kekuasaan Roma. Jadi artinya apa yang dicatat oleh para sejarawan Yahudi ini, yang sekali lagi perhatikan baik-baik, tidak ada urusannya dengan Kristen. Jadi tidak ada kepentingan politik apapun terhadap Kristen. Bahkan kalau mau dianggap ada kepentingan politik, mereka justru membenci kekristenan, tidak membenci gereja ya. Tetapi dari catatan sejarawan yang mereka miliki, justru membuktikan bahwa memang Yesus pernah mati secara disalib. Ini fakta sejarah. Ini yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Ini hal yang sering menjadi kontroversi dan perdebatan dari zaman dulu sampai zaman now. Tidak selesai-selesai ya. Tapi perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Sobat-Sobat Warin, bahwa The Holy Quran, kitab suci Al-Quran ya. Saya menganggap Al-Quran itu kitab suci ya. Terserah mau ada orang menganggap Al-Quran hanya sebuah koran, sebuah bacaan biasa. Tapi bagi saya ini The Holy Quran, kitab suci. Bagi saya ya. Nah, Al-Quran sendiri juga tidak mengatakan bahwa Isa tidak mati. Sekali lagi, perhatikan baik-baik kata-kata saya ini. Kitab suci Al-Quran, The Holy Quran, tidak pernah mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak mati. Tetapi yang ada di surat An-Nisa 157, nah ini surat yang sering menjadi perdebatan. An-Nisa 157 ditegaskan sangat tegas bahwa mereka, yaitu orang Yahudi, tidak membunuh Isa. Sekali lagi ya, An-Nisa 157 memberitahu seluruh dunia bahwa mereka, yaitu orang Yahudi, tidak membunuh Isa. Dan orang Yahudi berselisih paham. Ada yang mengatakan diserupakan. Tetapi di ayat ini juga dikatakan bahwa mereka benar-benar dalam keraguan tentang yang mereka bunuh itu. Siapa yang ragu tuh? Orang Yahudi.
Jadi penekanan An-Nisa 157 adalah orang Yahudi tidak membunuh Isa, tidak juga menyalibkan Isa. Dan ini benar, bahwa orang Yahudi tidak membunuh Isa. Sebab sejarawan Yahudi mencatat bahwa yang membunuh Isa bukan orang Yahudi, tapi Romawi. Jadi dalam hal ini An-Nisa 157 tidak bertentangan sebenarnya dengan kesaksian Bible atau Injil maupun kesaksian sejarawan-sejarawan Yahudi. Karena An-Nisa 157 tidak mengatakan bahwa Isa tidak pernah mati di salib. Tidak. An-Nisa 157 hanya mengatakan bahwa orang Yahudi tidak membunuh Isa. Jadi yang bunuh Isa bukan orang Yahudi. Tapi Isa mati apa enggak? Nah, surat Maryam ayat 33 sampai 34 ya, mengatakan bahwa Isa itu pernah lahir, Isa juga mati, Isa juga dihidupkan kembali. Dikatakan itu dibangkitkan hidup kembali. Jadi perhatikan baik-baik. Ya, surat Maryam 33 sampai 34 memberitahu seluruh dunia. Saya katakan seluruh dunia mengapa? Karena semua kita bisa membaca sendiri dengan mata kepala kita sendiri dan mencerna dengan akal pikiran kita sendiri. Buka Maryam 33 ayat 30 surat Maryam pasal ayat 33 sampai 34. Seluruh dunia akan melihat bahwa Isa dikatakan pernah lahir, Isa mati, Isa dibangkitkan hidup kembali. Maryam 33. Ayat 34-nya dikatakan, itulah perkataan yang benar yang mereka meragukannya. Jadi yang benar tuh Isa pernah lahir, pernah mati, pernah dihidupkan, bangkit kembali. Inilah kebenarannya. Ya. Selanjutnya, selain Maryam 33-34, juga ada surat Ali Imran ayat 55. Di situ tegas dikatakan bahwa Isa mencapai ajal. Ada yang menerjemahkan wafat, ada yang menerjemahkan mencapai ajal, ada yang menulis mati atau meninggal ya. Dan juga diangkat. Diangkat ini juga ditulis dalam An-Nisa 158. Jadi fakta Al-Quran adalah tentang kematian Isa ini ya. Fakta pertama, An-Nisa 157 mengatakan bahwa orang Yahudi tidak membunuh Isa. Dan mereka ragu, mereka berselisih paham, dan mereka benar-benar dalam keraguan tentang siapa yang mereka bunuh itu. Dan ini tidak bertentangan dengan kesaksian sejarawan Yahudi maupun kesaksian Bible. Bahwa betul orang Yahudi tidak membunuh Isa, sebab yang membunuh Isa adalah orang Romawi. Ya. Kemudian ingat, Al-Quran juga bersaksi bahwa Isa pernah lahir, mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Juga Isa diangkat. Nah, jadi perihal Isa mati, dibangkitkan hidup kembali, diangkat. Ini sesungguhnya kesaksian yang sangat selaras dengan kesaksian Injil yang tertulis di dalam Bible. Bahwa Yesus atau Isa Al-Masih pernah mati dan dibangkitkan hidup kembali. Nah, sobat-sobat Warin, kiranya semoga bisa menjadi bahan pertimbangan, pemikiran yang dalam, juga permenungan ya. Jadi begini, jika Anda percaya tentang kematian Yesus dan kebangkitannya ini, artinya Anda sama sekali tidak menentang atau tidak menolak kesaksian Injil yang tertulis di dalam Bible. Anda juga tidak menentang atau tidak menolak catatan sejarawan Yahudi. Catatan sejarawan Yahudi yang independen, yang tidak ada kepentingannya dengan gereja atau Kristen ya. Anda juga sebenarnya sama sekali tidak menolak kesaksian Al-Quran. Sebab Al-Quran memang tidak pernah mengatakan bahwa Isa tidak mati. Justru di dalam surat Maryam dikatakan Isa mati. Di dalam surat Ali Imran dikatakan Isa mencapai ajal. Al-Quran juga tidak mengatakan bahwa Isa tidak pernah dibangkitkan hidup kembali. Sebab justru di dalam surat Maryam dikatakan bahwa Isa pernah dibangkitkan hidup kembali. Di surat Ali Imran juga dikatakan Isa diangkat.
Nah, memang Al-Quran tidak detail menceritakan kronologinya, cerita detailnya, bagaimana kisah-kisah detik-detik, menit-menit Isa itu mati, Isa itu dibangkitkan hidup kembali, Isa diangkat itu bagaimana kronologinya. Tidak dijelaskan. Tetapi Al-Quran tegas mengatakan bahwa Isa mati dan dibangkitkan hidup kembali. Juga Isa diangkat. Nah, jadi sekali lagi sobat-sobat warin, jika Anda percaya, siapapun Anda yang percaya bahwa Isa atau Yesus Kristus pernah mati dan dibangkitkan hidup kembali, Anda tidak menentang kitab suci manapun. Anda tidak menentang Al-Quran dan tentu saja juga tidak menentang Bible. Begitu pula tidak menentang catatan sejarawan Yahudi. Ya, tetapi, nah ini perhatikan baik-baik. Tetapi jika Anda kekeh ngotot mengatakan bahwa pokoknya Yesus tidak mati atau Isa Al-Masih tidak pernah mati, tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh, maka artinya, sadar atau tidak sadar, argumentasi Anda itu sedang menentang kesaksian Injil yang tertulis di Bible, yang adalah kitab suci. Anda juga sekaligus menentang catatan sejarawan Yahudi yang independen. Dan sekaligus Anda juga menentang kesaksian ayat suci Maryam 33 yang mengatakan bahwa Isa mati. Juga Ali Imran 55 yang mengatakan Isa mencapai ajal atau mati atau meninggal. Juga kesaksian Maryam 33 yang mengatakan Isa dibangkitkan hidup kembali. Ya. Jadi harap dipertimbangkan dan dipikirkan baik-baik dengan hati yang jujur, yang ikhlas, yang tulus ya, tentang kematian Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini. Bahwa sesungguhnya kitab suci, baik Injil, Bible maupun Al-Quran, The Holy Quran, begitu pula catatan sejarawan Yahudi, memberitakan, mewartakan kabar yang sama. Bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus benar-benar pernah mati dan dibangkitkan hidup kembali. Dan yang membunuhnya, Yesus mati, bukan orang Yahudi, tetapi tentara dan kekuasaan Romawi. Baik, sekian sobat-sobat, kiranya video ini menjadi tambahan informasi dan bahan pertimbangan pemikiran yang jernih bagi orang-orang yang mau berpikir. Shalom, sampai jumpa di video yang lain ya.